Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari grup HIS 02 kelas AIDA dalam program studi teknik industri dari BINUS University Online akan mempresentasikan terkait proyek praktikum mata kuliah Human Integrated System. Next. Berikut anggota dari HIS 02. Yang pertama ada Muhammad Naufal Wardana, kemudian ada Maulidiawati Hoirunisa, tiga ada Dipa Abdul Malik, keempat ada Putri Edina Apriani, dan kelima ada Misael Gasda. Baik, selanjutnya ke latar belakang penelitian kami. Pekerjaan yang dilakukan dengan cara yang berbahaya dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau kecelakaan kerja pada pekerja yang melakukannya. Dibutuhkan desain ergonomik untuk mengatasi masalah muskuloskeletal pada pekerja. Nah, dengan alat penunjang yang ergonomik dan tepat, pekerja dapat bekerja secara produktif, aman, dan nyaman. Hal ini yang mendasari penelitian kelompok kami. Untuk tujuan penelitian kami ada 3. Tujuan yang pertama adalah meneliti tingkat resiko aktivitas pekerjaan manual handling dengan melakukan analisis kelelahan, konsumsi energi, dan biomekanis. Tujuan yang kedua adalah melakukan pengukuran antropometrik untuk digunakan sebagai dasar dalam mendesain alat penunjang kerja yang tepat. Lalu tujuan yang ketiga, menghasilkan usulan alat penunjang kerja yang tepat untuk mencegah masalah muskuloskeletal dan ketidaknyamanan pekerja. Lanjut. Untuk landasan teori, antropometri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi tubuh manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, kenyamanan, dan produktivitas kerja, serta meminimalisir risiko cedera akibat ketidaksesuaian antara manusia dan lingkungannya. Biomekanik adalah ilmu yang mempelajari mekanika tubuh manusia, termasuk gaya-gaya yang bekerja pada tubuh saat bergerak dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam konteks penanganan manual atau manual handling, biomekanika berperan penting dalam memahami risiko cedera dan merancang pekerjaan yang aman dan efisien. Kelelahan adalah kondisi kompleks yang ditandai dengan penurunan kemampuan fisik dan atau mental untuk melakukan aktivitas. Kelelahan dapat bersifat akut atau sementara atau kronis atau berkelanjutan. Konsumsi energi adalah jumlah energi yang digunakan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas. Energi ini diperoleh dari makanan dan diukur dalam kalori atau joule. Selanjutnya adalah kami mengambil penelitian terkait pengangkutan material menggunakan kontainer yang gambarnya dapat dilihat di slide sebelumnya. Objek penelitiannya yaitu terdapat 4 pekerja laki-laki dan 2 pekerja perempuan, di mana kami akan mengukur dari segi antropometri, biomekanik dan desain manual handling, kemudian fatigue dan energy consumption-nya. Next. Yang pertama yaitu antropometri, terdiri dari 4 proses. Yang pertama adalah pengukuran dimensi tubuh dan tangan. Kemudian proses kedua adalah pengolahan data, yaitu berupa min, standar deviasi, dan persentil. Yang ketiga adalah usulan perbaikan, dan keempat adalah spesifikasi rancangan alat. Berikut merupakan gambaran dari pengukuran dimensi tubuh dan tangan. Dimensi yang sesuai untuk perancangan alat itu kita ambil dari dimensi tubuh nomor 3 dan dimensi tubuh nomor 26 yang dapat dilihat pada gambar di slide. Next. Kemudian pengolahan data yaitu berupa min, rumus dapat dilihat di slide, kemudian ada standar deviasi, lalu ada persentil dari persentil 1 hingga persentil ke-99. Kemudian dari pengolahan data tersebut dirancang alat dengan 3 prinsip desain antropometri yaitu extreme, adjust, dan average. Berikut adalah hasil untuk dimensi nomor 1 dan 3. Yaitu dapat dilihat perhitungan rata-rata, kemudian ada standar deviasi di dimensi 3 dan 26, kemudian perhitungan dari persentil dimensi 3 dan 26. Kemudian dari pengukuran antropometri tersebut, kita melakukan usulan perbaikan, yaitu pertama kita mengidentifikasi kekurangan di mana kontainer diangkat manual dengan tangan untuk disimpan ke rak penyimpanan mengakibatkan cedera tangan dan risiko jatuh dari ketinggian. Usulan perbaikannya yaitu mendesain lifter atau alat yang didesain untuk mengangkat dan meninggikan kontainer hingga tinggi maksimal rak dan sistem hidrolik manual, di mana tinggi handle hidrolik dan lebar didesain menyesuaikan rata ukuran tangan operator, yaitu di
persentil 50. Uh, Desain rancangan alat dan ukuran dapat dilihat pada slide. Kemudian kita membuat spesifikasi perancangan di mana terdiri dari 5 dimensi, yaitu tinggi lifter dengan syaratnya itu tinggi rak, di mana ukuran usulan itu sepanjang 400 cm, kemudian ada lebar fork, di mana syaratnya adalah lebar kontainer, yaitu ukuran usulan adalah 40 cm, lalu ada panjang fork, dengan syaratnya ada lebar rak, dengan ukuran 1 cm, kemudian ada tinggi handle hidrolik diambil dari dimensi ketiga, yaitu pengukuran tinggi bahu dengan persentil 50. Ukuran usulnya adalah 135 cm, dan lebar handle hidrolik dengan syaratnya itu lebar bahu dengan persentil 50, dan ukuran usulan yaitu 40 cm. Baik, Selanjutnya adalah selanjutnya adalah pembahasan. pembahasan dan analisis. Pada bagian antropometri, data diperoleh dari pengukuran tubuh operator sebanyak 4 pekerja laki-laki dan 2 pekerja perempuan. Pengukuran dilakukan pada 2 bagian, yaitu tubuh dan pada saat posisi berdiri, duduk, serta ukuran tangan. Terdapat 36 data antropometri tubuh dan 18 data antropometri tangan. Berikut adalah data antropometri dari tubuh para pekerja. Di sini L itu adalah laki-laki, yaitu adalah 4 orang. Lalu P adalah perempuan, yaitu 2 orang. Berikut adalah tabel data perhitungan antropometri tubuh. Nilai-nilai yang sudah didapatkan akan digunakan untuk desain alat yang akan diusulkan sesuai dengan pekerja yang ada. Dari hasil pengumpulan data, ada beberapa hal utama yang menjadi perhatian, yaitu pertama adalah tinggi bahu, dengan nilai rata-rata yang didapatkan adalah 133,7 cm, yang dimana ini termasuk hal penting untuk diperhatikan karena menentukan jangkauan optimal dalam penempatan dan pengambilan barang dari rak penyimpanan. Lalu yang kedua adalah lebar bahu. Didapatkan nilai rata-rata 40,3 cm. Lebar bahu ini menjadi acuan juga dalam desain pegangan alat bantu agar pekerja nyaman saat menggunakan alat bantu tersebut. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu pembahasan terkait biomekanik and design of manual handling. Di sini kita bertujuan untuk mengetahui lifting index yang mana hal tersebut untuk mengidentifikasi aktivitas pengangkatan tersebut berbahaya atau tidak. Di sini kita mendapatkan lifting index awal sebesar 2,5839 dan kemudian lifting index akhir sebesar 3,054, yang mana menandakan lifting index awal itu terdapat berada di antara indeks 1 sampai 3, yang mana itu cukup berbahaya, dan untuk lifting akhir kita lebih dari 3, yang mana itu sangat berbahaya, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut lebih lagi. Next. Kemudian kita akan menghitung terkait F compression dan shear force, yang mana di sini kita mendapatkan nilai compression sebesar 3.651 Newton dan shear force sebesar 290, yang mana hal tersebut berarti tidak aman. Next. Silakan Mbak Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fatigue and energy consumption. Jadi untuk tabel pertama, ini merupakan hasil perhitungan nilai correlation. Dari hasil perhitungan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hasil nilai R positif mendekati 1, yang menunjukkan bahwa hubungan antara frekuensi dengan konsumsi energi berkaitan erat. Kemudian untuk tabel yang kedua, ini merupakan hasil dari nilai di tabel 4.9 ini merupakan hasil dari perhitungan nilai energi consumption. Dari energi consumption ini, nilai R
positifnya menunjukkan seluruh operator memerlukan istirahat saat melakukan pekerjaan berikutnya. Dari kesimpulan analisis fatigue ini menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif yang sangat kuat antara tingkat kelelahan dan konsumsi energi, yang berarti semakin tinggi kelelahan, semakin rendah konsumsi energi yang kita hasilkan. Hal ini dapat tercermin secara konsisten dari nilainya. Kemudian, next. Maka dari itu, kesimpulan dari presentasi ini, pekerja memiliki beban kerja yang cukup aman, namun perlu dilakukan perbaikan dalam melakukan pengangkatan kontainer dengan beban 20 kg, yaitu yang pertama yaitu usulan perbaikan menggunakan lifter manual sistem hidrolik dalam menaikkan dan menurunkan kontainer tanpa membebani punggung para pekerja. Kemudian, lifter didesain dengan tinggi dan lebar handle hidrolik mengikuti rata ukuran bahu operator sehingga nyaman digunakan untuk semua kalangan operator. Sarannya yaitu kita perlu dilakukan evaluasi rutin setelah pemakaian lifter sistem hidrolik untuk mengetahui apakah dapat memberikan pencegahan resiko cedera pada otot dan mengurangi kelelahan pada pekerja. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Nisa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.